Mu'allif di sini mengawalinya dengan wajib bagi seorang laki-laki itu adalah seorang hamba Allah adalah beriman kepada qadar. Qadar, beriman kepada qadar, perlu diketahui itu rukun iman yang keberapa? Keenam. Ya. Keenam. Dan rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Pertanyaannya sekarang, kenapa Al-Imam Al-Humaidi itu hanya menyebutkan beriman kepada qadar? Kenapa enggak mengatakan as-sunnah indana an yu'minar rajulu bi arkanil iman? Kenapa malah hanya menyebutkan satu saja, qadar saja? Ya. Dan kenapa diawali kitabnya dengan masalah qadar? Kenapa enggak ada yang lain? Syahadat misalkan. Ya. Para ulama mencoba untuk menjawabnya. Di antara jawaban mereka adalah yang pertama, karena masalah qadar itu permasalahan yang pelik, yang banyak sekali di dalamnya penyelewengan dari firqah-firqah sesat. Banyak sekali orang-orang awam salah paham. Bukan para ulama'nya pun, jika langsung dia terjun menyelami qada dan qadar, niscaya akan tergelincir, jatuh kepada kesalahan. Karena qadar itu adalah sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sangat dibutuhkan oleh manusia permasalahan qadar ini. Ya. Sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwasanya dalam permasalahan qada dan qadar telah sesat dua kelompok. Yang pertama al-qadariyah, yang kedua jabariyah. Ya, qadariyah dan jabariyah. Oleh karenanya sangat pentingnya permasalahan beriman kepada qada dan qadar sebagai bentuk nasihat kepada umat dan sebagai bantahan terhadap firqah sesat. Al-Imam Al-Humaidi mengawali kitab Usuli Sunnahnya dengan al-iman bil qadar. Ya. Hal ini kita bisa perhatikan dalam hadis Jibril ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau iman-iman yang lain, rukun iman yang lain tidak diawali dengan wa tu'min, langsung saja antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Udah, diulangi tu'min enggak. Tapi ketika mengatakan qadar, Rasulullah mengulanginya wa tu'mina. Ini taukid, ini tanbih, peringatan agar kita benar-benar hati-hati masalah qadar. Buktinya betul, banyak orang tergelincir, banyak orang tersesat dalam permasalahan qada dan qadar. Allah musta'an. Lalu apa makna qadar? Qadar secara bahasa artinya takdir. Takdir. Ya. Adapun secara syara' ma qaddarahullahu ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi bina'an ala ilmihi as-sabiq bidzalik, yaitu apa yang Allah tetapkan di azal pada zaman dahulu ketika penciptaan langit dan bumi. Fi khalqih, ya, apa yang mau diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah lalu. Ya. Itu dia definisi qadar. Jadi apa yang Allah tetapkan pada zaman azali, ya, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan ciptakan di dunia ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan qadar, Allah ciptakan qalam. Ya. Allah ciptakan qalam. Kemudian Allah perintahkan uktub. Qalam berkata, "Madza aktub ya Rabb?" Apa yang kutulis? Uktub kulla syai'. Ya, uktub kulla syai'. Uktub kulla ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah takdir apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala itu serukun iman yang ke-6 dan telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama.
Di antara dalil yang menegaskan bahwasannya beriman kepada qada dan qadar itu harus wajib bagi seorang muslim, dan memang semua apa yang ada di dunia ini sudah Allah tetapkan qada dan qadarnya, adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu biqadar, karena ya lantaran berdasarkan takdir yang sudah saya tetapkan, sudah kami tetapkan sebelum itu. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah tetapkan takdirnya, ya, ketentuannya. Dan dalam hadis Nabi SAW, yaitu hadis Jibril yang terkenal dengan Ummus Sunnah. Kalau Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Kalau Ummus Sunnah, Ummul Hadis, yaitu hadis Jibril. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabat, datanglah malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang putih bersih, pakai pakaian putih, rambutnya hitam, datang kepada Nabi SAW untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Dan salah satu pertanyaannya adalah, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad mengatakan, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini dalilnya. Banyak sekali dalil-dalil tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terkena musibah, menurut petunjuk Nabi SAW, ya, apa ucapan yang harus kita katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sebagaimana hadis Muslim, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Apabila engkau tertimpa sesuatu, ya, kemalangan, musibah, kesusahan, jangan katakan seandainya saja dulu aku begini. Jangan, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, kejedot tembok, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kehilangan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tergelincir, qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan mampus, haram jadah, jangan. Itu bukan ucapan-ucapan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya apa? Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan inqiyad, patuh dan tunduk kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala.